Puji Tuhan, hari ini kita akan mempersekutukan mengenai pelucutan manusia alamiah, saudara-saudara. Ya, jadi pelucutan manusia alamiah itu sangat membutuhkan terang. Karena kalau tidak ada terang, kita tidak akan mungkin mengetahui bahwa kita perlu dilucuti. Dan tanpa terang itu, kita juga tidak mungkin bisa melihat bahwa di tengah semua situasi buruk yang terjadi, ada tangan Tuhan yang sedang melucuti alamiah kita, saudara-saudara. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, 5 poin seluruhnya. Kita akan selesaikan secukupnya hari ini. Kita nggak tahu sampai di mana secukupnya, tapi kemungkinan besar hari ini tidak akan selesai, saudara-saudara. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Poin yang pertama yang perlu kita melihat adalah ini pelajaran hayat yang kita bisa pelajari, bahwa sejak semula kehendak hati Allah adalah manusia harus dipenuhi dengan Allah untuk menjadi ekspresi Allah saja, bukan mengekspresikan kesempurnaan manusia dalam kejujuran dan kesalehannya sendiri. Jadi saudara-saudara, sejak semula Allah menciptakan manusia, isi hati Allah, kehendak hati Allah adalah supaya manusia diisi oleh Allah, dipenuhi dengan Allah untuk bisa mengekspresikan Allah, bisa menjadi ekspresi Allah. Bukan manusia mengekspresikan kesempurnaannya sendiri, kejujurannya sendiri, kesalehannya sendiri. Bukan itu tujuan Allah. Tolong disetel, suara saya masih agak kurang enak. Ya saudara, jadi kita perlu mengerti isi hati Tuhan, saudara-saudara. Saudara boleh nggak tahu tentang hal yang lainnya dalam kekristenan, tapi satu ini saudara harus memahami, saudara harus mengerti bahwa maksud hati Allah adalah supaya kita manusia dipenuhi dengan Allah, dijenuhi dengan Allah untuk bisa mengekspresikan Allah. Tuhan tidak menghendaki kita mengekspresikan diri kita sendiri dalam kesempurnaan, dalam kejujuran, dalam kesalehan kita sendiri. Bukan itu tujuannya, saudara-saudara. Allah tidak mau seperti itu. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan khususnya orang-orang Kristen, orang yang paling sulit untuk mengekspresikan Allah, untuk dipenuhi dan dijenuhi oleh Allah adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang sudah merasa dirinya baik, tidak berbuat jahat. Dia bukan penipu, dia bukan pemungut cukai, dia memberikan persepuluhan, dia memberikan persembahan, dia rajin beribadah, rajin pelayanan, saudara. Tapi kalau semuanya berasal dari manusia alamiahnya, di hadapan Tuhan itu tidak berarti, dan itu sebabnya perlu dilucuti. Ya. Jadi Tuhan mau melucuti manusia alamiah kita. Yang jahat perlu dilucuti enggak? Perlu. Yang baik? Perlu juga. Yang jahat maupun yang baik, kalau itu berasal dari manusia alamiah, perlu dilucuti. Permasalahan kita adalah kita selalu punya konsep berpikir, punya pola berpikir yang berakar dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga kita selalu berpikir yang jahat memang perlu dilucuti, tapi yang baik jangan dong. Masa yang baik dilucuti? Yang baik pun perlu dilucuti. Dan menurut pengalaman, menurut fakta yang terjadi, ketika orang baik, orang saleh, orang yang nyaris sempurna dilucuti, ini mengalami kesulitan luar biasa.
nggak bisa terima, saudara-saudara. Bukan hanya orang benar, orang saleh yang mengalami peristiwa buruk ketika dilucuti nggak bisa terima, orang di sekitarnya juga nggak bisa terima. Masa orang benar mengalami itu semua? Nggak mungkin lah. Dan itulah yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah seorang yang mengekspresikan kesempurnaan seorang manusia. Ayub adalah salah seorang yang secara alamiah nyaris sempurna. Dan itu sebabnya Allah harus melucuti dirinya. Kenapa? Agar dia diruntuhkan dari semua yang alamiah, agar dia bisa menerima Allah, dipenuhi Allah, dan akhirnya mengekspresikan Allah, saudara-saudara. Kalau saudara baca Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 1, jadi hari ini yang semua yang disampaikan, semua adalah garis besar kitab Ayub. Jadi setelah saudara mendengar firman ini, saudara akan menguasai seluruh kitab Ayub. Haleluya. Ya. Ayub 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini gambaran tentang Ayub yang disampaikan oleh Alkitab. Ia adalah orang yang saleh dan jujur. Orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Quincy diam dulu dong, ganti yang ngomongnya. Jadi Ayub itu orang saleh dan jujur, saudara. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasti rajin ibadah, pasti rajin pelayanan, saudara-saudara. Rajin berdoa, pasti, saudara-saudara. Rajin mempersembahkan korban. Kira-kira seperti itu. Bayangkan, saudara-saudara, cari orang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini nggak gampang, saudara. Tapi Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang sempurna. Secara alamiah, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beribadah dengan segenap hati dan jiwanya, saudara-saudara. Ya, tetapi permasalahannya adalah semua kesempurnaan yang dimilikinya, yang diekspresikannya, ini alamiah. Semua berasal dari keberadaannya sebagai seorang manusia. Semua kebaikannya ini bukan berasal dari dia memperhidupkan Allah, dipenuhi dengan Allah dan mengekspresikan Allah. Ini bukan ekspresi Allah. Itu sebabnya Ayub perlu dilucuti dari semua yang baik secara alamiah. Ketika orang baca kitab Ayub, pertanyaannya seringkali adalah, kok bisa ya orang benar menderita? Mengapa orang benar menderita? Hari ini saudara mendapatkan jawabannya. Ayub memang benar, Ayub tanpa kesalahan, Tuhan sendiri mengakuinya, Allah sendiri mengakuinya di depan iblis. Ya, bahwa Ayub ini orang yang luar biasa saleh, beribadah, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, jujur. Tapi permasalahannya adalah semua kesalehannya, semua kesempurnaannya berasal dari alamiahnya sendiri, bukan karena memperhidupkan Allah, dan ini bukan ekspresi dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa kesempurnaan Ayub, kesalehan Ayub ini bukan berasal dari memperhidupkan Allah, dan ini bukan ekspresi Allah? Nanti kita akan melihatnya. Ada ciri yang membedakan antara kebaikan alamiah dan kebaikan dari memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus, saudara-saudara. Nanti kita akan buktikan dari Alkitab bahwa kebaikan, semua kebaikan Ayub ini memang alamiah sifatnya, bukan Allah,
bukan Kristus. Ya. Dari mana kita tahu kalau kebaikan kita alamiah? Gampang, ketika diuji oleh api, terbakar. Semua yang alamiah ketika diuji oleh api akan terbakar. Jadi karena Ayub baik secara alamiah, tapi kebaikannya alamiah bukan mengekspresikan Allah, maka Allah merasa perlu melucuti Ayub. Itu sebabnya terjadi meeting di sorga. Rapat terjadi di sorga. Kenapa? Karena Allah menghendaki, karena Allah mengasihi Ayub, Allah menghendaki supaya Ayub dilucuti dari semua kebaikan alamiahnya, supaya dia hanya terbuka untuk menerima Allah dan akhirnya bisa mengekspresikan Allah. Karena semua kesalehannya selama ini, semua ibadahnya selama ini bukan hasil dari memperhidupkan Allah dan mengekspresikan Allah. Semua itu adalah alamiahnya yang memang pada dasarnya baik, saudara-saudara. Dan dia memang orang yang sangat baik. Lalu singkat cerita, Allah mulai melucuti Ayub. Nanti di nomor yang kedua, bagian poin yang kedua, kita akan membahas tentang rapat di sorga. Tapi Allah melucuti Ayub dalam dua langkah atau dua cara. Atau bahkan bisa lebih, saudara. Pertama-tama dia menghabisi seluruh miliknya. Termasuk 10 anaknya dan semua harta bendanya. Habis dalam satu hari yang sama. Itu luar biasa. Semua harta bendanya habis. Semua anaknya yang 10 itu, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan habis. Dalam satu hari. Tapi itu pun belum membuat Ayub mengutuki Allah. Itu sebabnya ditambah lagi, yaitu Tuhan mengizinkan ada penyakit barah busuk yang membuat sekujur tubuhnya gatal-gatal sepenuhnya sampai dia harus garuknya pakai beling, saudara. Kalau harus pakai beling itu pertanda sangat gatal. Artinya pakai kuku aja udah nggak mempan. Jadi harus pakai beling baru berasa. Nah kalau orang garuk pakai beling, kita bisa bayangkan berarti sekujur tubuhnya berdarah-darah. Karena digaruknya pakai beling. Ini penderitaan yang luar biasa. Ya saudara. Malah saya bisa tambahkan sebetulnya penderitaan Ayub selanjutnya adalah istrinya jadi gila. Istrinya jadi tidak waras. Karena ketika semua hartanya habis, semua anaknya habis, Ayubnya sakit. Istrinya bilang, kamu masih belum mau mengutuki Allah. Udah kamu mati, kamu kutuki Allah dan setelah itu mati. Ayub bilang, kamu sudah gila. Nah makanya saya bilang istrinya jadi gila. Kayak gitu saudara. Ini pencobaan, ini ujian yang sangat berat saudara. Bayangkan, kita kehilangan satu anak aja, nangisnya berapa hari? Nangis terus sampai sekarang? Oh, enggak. Kehilangan satu anak. Kalau dalam satu hari kehilangan 10 anak, nangisnya kayak apa? Ayub lebih kuat daripada saudara. Ayub kehilangan 10 anak, tapi dia masih bisa memuji Tuhan. Haleluya. Ini orang luar biasa saudara. Ini orang sempurna saudara. Dia masih memuji Tuhan. Semua hartanya habis. Dalam satu hari dia jatuh miskin. Dari orang yang terkaya bahkan. Sangat kaya, mungkin terkaya pada saat itu. Jadi orang yang paling miskin di dunia. Dari terkaya menjadi termiskin. Karena semua hartanya habis. Kalau saudara hartanya habis bagaimana? Nangisnya berapa hari itu? Nggak terhitung katanya. Lebih nangis hartanya habis atau anaknya hilang?
Nggak mau jawab, takut ketahuan. Ayub mengalami itu. Dalam 1 hari semua hartanya habis, semua anaknya habis. Ini pencobaan yang sangat berat, saudara. Saya harus mengakui ini pencobaan yang sangat berat. Kalau seandainya saya jadi Ayub, belum tentu kuat. Makanya istrinya jadi gila kan, saudara. Dan dia bilang, udah kutuki Allah dan matilah. Dan setelah itu dia menghilang, nggak disebutkan lagi istrinya. Dan inilah cara Allah melucuti Ayub. Semua yang bukan Kristus, semua yang bukan Allah, walaupun baik, harus dilucuti. Coba katakan bersama dengan saya, semua yang bukan Kristus dalam hidup saya harus dilucuti. Dan amenkan. Coba sekali lagi, semua yang bukan Kristus dalam hidup saya harus dilucuti. Amin. Amin, saudara. Bahkan orang terbaik seperti Ayub, Tuhan masih lucuti. Dan memang perlu dilucuti. Makanya saya bilang, terkadang orang yang baik seperti ini yang paling susah dilucutinya. Itu Tuhan bisa dikomplain oleh seluruh dunia tuh. Tuhan gimana sih? Masa orang sebaik Ayub mengalami seperti itu? Mengapa orang benar menderita? Nggak selalu dia berdosa loh. Ayub tidak berdosa sama sekali. Ayub tidak bersalah sama sekali. Tapi dia menderita. Mengapa? Allah sedang melucuti dia dari semua yang bukan Allah, walaupun itu baik. Kadang-kadang kalau yang jahat, kita tahu ini harus dilucuti. Tapi kalau yang baik, kita nggak mau melucutinya. Kita nggak mau dilucuti. Tapi Allah akan melucuti kita dari semua yang bukan Dia. Supaya seluruh hidup kita isinya adalah Dia, dan ekspresinya adalah Dia saja, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa orang benar menderita? Karena Allah ingin melucuti dia dari semua yang alamiah. Apakah saudara orang benar? Apakah saudara menderita? Kenapa menderita? Cari-cari salahnya, nggak ada salahnya. Jadi kalau saudara adalah orang benar, nggak ada salahnya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, yang harus saudara cari adalah apakah saudara bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak bersalah di hadapan Tuhan, artinya Tuhan sedang melucuti saudara dari segala yang bukan Dia. Sehingga hidup kita hanya Dia saja. Yang kedua, ini rapat yang terjadi di sorga. Allah memanfaatkan iblis yang jahat untuk mencapai tujuannya melucuti Ayub. Ada 2 peristiwa rapat di sorga, Ayub 1 ayat 6 sampai 12 dan Ayub 2 ayat 1 sampai 6. Saya hanya bacakan pasal 1 ayat 6 sampai 12 hari ini supaya nggak terlalu panjang. Nanti saudara baca sendiri yang pasal 2-nya. Ayat 6 pasal 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Anak-anak Allah di sini adalah malaikat. Malaikat disebut juga anak-anak Allah. Ya, dan di antara para malaikat itu datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jadi sebetulnya saudara-saudara, ini mereka kumpul untuk berapat di sorga. Lalu iblis datang juga, karena iblis masih bisa menghadap Allah pada waktu itu. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
Jadi dari sini kita tahu iblis itu kerjaannya keliling dunia. Traveling. Keliling-keliling menjelajahi bumi, menjelajahi seluruh dunia. Makanya kalau saudara traveling, hati-hati, takutnya ketemu dia. Hindari dia gitu, saudara. Itu pekerjaan iblis, saudara. Mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi dari sini kita mengetahui, saudara, iblis sebetulnya sudah lama mau ngerjain Ayub. Cuma nggak bisa. Kenapa? Ada pagar perlindungan Allah. Ya, jadi kalau memang orang beribadah, orang saleh beribadah benar, ya ada pagar perlindungan memang. Sehingga iblis tidak bisa menjamah sembarangan. Iblis bilang, ya tentu aja dia saleh, tentu aja dia beribadah. Orang nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya, hidupnya enak terus, ya ibadahlah dia. Coba diambil hartanya, dia pasti mengutuki engkau. Iblis bilang seperti itu, saudara-saudara. Ya tentu aja dia saleh, dia beribadah. Engkau yang memberkati dia dan engkau melindungi dia. Sudah diberkati, dilindungi lagi. Ya kalau orang benar, diberkati, dilindungi memang. Secara umum seperti itu, saudara-saudara. Udah gitu miliknya makin bertambah katanya karena diberkati oleh Tuhan. Lalu iblis kayak apa ya, dalam tanda kutip, nantangin Tuhan. Ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dia punyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bilang, ya jamah dong, ambil semua yang dia punya, dia pasti mengutuki engkau. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengizinkan iblis untuk menjamah kehidupan Ayub, tapi dibatasi cuma segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tapi jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi miliknya boleh dijamah, tapi dirinya nggak boleh. Jadi istilahnya dari sini kita bisa belajar, saudara-saudara, iblis nggak bisa menjamah hidup kita. Kalaupun dia menjamah hidup kita, itu karena diizinkan Allah, dikehendaki Allah. Dan dia bisa menjamah hidup kita hanya atas izinnya Allah. Jadi izinnya sejauh mana dia baru bisa bergerak. Dibatasi oleh kehendak Allah, oleh izinnya Allah. Iblis nggak bisa bergerak di luar yang diizinkan oleh Allah. Saudara menangkap hal ini, saudara-saudara? Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan kepada saudara, kalau saudara adalah orangnya Tuhan, orang saleh yang rajin beribadah, rajin pelayanan dan sebagainya, tapi mungkin masih alamiah semuanya itu. Dan sekali waktu dalam kehidupan benar saudara, saudara mengalami peristiwa buruk. Ini bukan karena kesalahan saudara ya. Oke? Kalau karena kesalahan saudara ya
Mungkin saya mau berkata seperti ini. Kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu adalah izin untuk iblis masuk dan menjamah hidup kita. Jelas nggak saudara? Jelas nggak saudara? Ini tangannya. Jadi dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, itu celah yang terbuka sehingga iblis bisa masuk dan menggocok hidup kita. Jadi kalau memang itu kesalahan kita, dia nggak perlu minta izin dari Allah. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau hidup kita benar, harus minta izin dulu dari Allah. Kalau tidak ada kesalahan dalam hidup kita, lalu iblis mau melakukan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, kalau kita benar, nggak bisa. Itu mesti ada memo dari Tuhan dulu. Ya, lalu di situ ada batasannya, boleh dijamahnya sejauh mana. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Itu kalau orang benar. Tapi kalau salah, ya iblis berhak lah, iya kan? Nggak perlu izin dong. Katakanlah saudara salah dalam hal keuangan, maka dalam area keuangan iblis bisa menjamah di situ. Iya dong, kayak gitu per area. Saudara salah dalam keluarga, maka iblis bisa menjamah area itu. Saudara bersalah dalam area apa? Itu jadi celah yang mengizinkan iblis untuk menggocok hidup saudara. Ya, jadi kalau peristiwa buruk terjadi karena saudara kurang saleh, karena saudara kurang beribadah, karena saudara kurang berdoa, yaitu jamak namanya. Itu memang konsekuensi dari semua kesalahan saudara. Bisa paham saudara? Tapi kalau saudara hidupnya kayak Ayub, sudah benar, sudah saleh, sudah beribadah, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, iblis nggak bisa menjamah orang yang seperti ini. Dia nggak punya alasan. Jadi sebetulnya untuk peristiwa buruk bisa terjadi dalam hidup kita, harus ada alasannya. Pertama, semua kesalahan kita, ya kalau kita nggak saleh, nggak jujur, nggak takut akan Allah, nggak menjauhi kejahatan, kurang beribadah, ya tentu itu jadi celah untuk iblis masuk dong. Ya, sehingga peristiwa buruk bisa banyak terjadi. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, orang-orang yang kurang dekat dengan Tuhan, kurang banyak berdoa, kurang beribadah, rata-rata lebih banyak mengalami peristiwa buruk dalam sehari-hari dibandingkan orang-orang yang beribadah. Iya atau iya? Tapi orang benar jarang mengalami peristiwa buruk, tapi sekali mengalami peristiwa buruk kayak Ayub. Karena izin Allah. Jadi permasalahan izin seperti ini. Ya. Tolong dicatat. Karena itu juga baru keluarnya sekarang, saya baru ngerti juga. Jadi seperti itu saudara. Kalau kesalahan kita itu merupakan izin untuk iblis masuk. Tapi kalau kita tidak punya kesalahan, peristiwa buruk terjadi, itu pasti atas izin Allah. Jadi kalau saudara hidupnya benar, tidak ada kesalahan, lalu terjadi peristiwa buruk, itu pasti kehendak Allah. Itu pasti izinnya Allah. Karena peristiwa buruk tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau bukan izinnya Allah. Jelas ya saudara? Kalau bukan dikehendaki Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Ya ini kan iblis yang melakukannya sehingga harta saya bisa habis. Saya ketipu, harta saya habis. Ya pertanyaannya itu karena kesalahanmu atau bukan? Kalau bukan karena kesalahanmu, hartamu habis, tiba-tiba terjadi gempa bumi sehingga semua hartamu masuk ke bumi.
gitu saudara. Hilang seketika, tanpa bisa dikendalikan. Nah itu pasti izinnya Allah. Jadi sekali lagi, tolong dengarkan baik-baik. Tidak ada peristiwa buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan orang benar, kecuali atas izin Allah. Apakah saudara paham? Jadi jangan takut terhadap peristiwa buruk. Peristiwa buruk bukan segala-galanya. Kristuslah segala-galanya. Kita nggak akan mengalami peristiwa buruk kalau Allah tidak mengizinkannya. Kalau hidup kita benar. Pak, kalau hidup saya salah, ya dibenarkanlah. Kalau saya kurang beribadah gimana? Ya beribadahlah. Kurang saleh gimana? Ya jadilah saleh. Ya kan? Karena secara umum, orang benar, orang saleh diberkati dan dilindungi oleh Allah. Jelas ya? Tapi orang yang tidak benar, tidak saleh, banyak melakukan dosa, kesalahan, ya tentu aja iblis bisa menggocohnya. Kan gitu. Jadi akhirnya Allah mengizinkan iblis menjamah Ayub, tapi cuma di bagian harta miliknya, nggak boleh dirinya. Tapi setelah dihabiskan semua harta miliknya, Ayub masih berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini orang luar biasa saudara. Saya kalah rohani jauh lah sama Ayub saudara. Bayangkan semua hartanya habis, semua anaknya habis, dia masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kalau saudara hartanya hilang, bisa ngomong gitu nggak? Hafalin. Tapi ingat, hartanya habis bukan karena kesalahanmu. Kalau karena kesalahanmu, saudara ngomong gitu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, malaikat protes. Tuhan yang memberi benar, tapi kamu yang mengambil, bukan Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, kamu yang menghabiskan. Nah, ada beberapa hal mengenai perkara ini, ABCD. Setelah iblis memberontak melawan Allah, ia telah divonis oleh Allah. Ini waktu di surga dia memberontak, dia sebetulnya sudah divonis oleh Allah. Namun dalam hikmat dan kedaulatannya, Allah belum melaksanakan penghakimannya terhadap iblis. Jadi belum dieksekusi vonisnya. Karena Allah masih memerlukan iblis untuk melakukan beberapa pekerjaan kotor dalam penggenapan tujuannya. Ya kan? Kayak melucuti Ayub. Coba pikir, siapa yang bisa disuruh untuk melakukan pekerjaan kotor itu? Ya iblis lah, ahlinya untuk melakukan yang jahat. Dia malah nungguin untuk melakukan yang jahat terhadap orang benar kan. Dia cari jalan, dia cari cara, makanya dia goda-goda orang benar supaya melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan kan dia punya alasan untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang benar. Makanya saudara kalau dipancing-pancing iblis untuk melakukan kesalahan, jangan terpancing. Karena dia sengaja, maksud saya saudara hidupnya udah benar nih. Kalau orang benar suka dipancing-pancing iblis untuk melakukan kesalahan. Jangan terpancing. Karena ketika saudara melakukan kesalahan, dia punya alasan untuk melakukan yang jahat terhadap saudara. Kalau dia punya alasan, punya dasar untuk melakukan yang jahat, Allah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia punya alasan. Ya kan? Jadi Allah masih menahan eksekusi vonis terhadap iblis karena Allah masih memerlukan iblis untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sorga disap ke iblis, saudara. Ya, disap saudara,
Istilahnya gitu. Dia oper gitu. Jadi Allah memanfaatkan iblis untuk menggenapkan tujuannya. Kira-kira seperti itu. Makanya iblis belum dieksekusi. Yang B, hak iblis untuk menghadap Allah akan diambil pada permulaan kesusahan besar. Jadi makanya tadi ada catatan iblis menghadap Allah. Jadi masih bisa menghadap Allah, sampai sekarang dia masih bisa menghadap Allah. Jadi kalau malaikat menghadap Allah, dia suka ikut-ikutan menghadap Allah, begitu saudara. Sampai sekarang dia masih bisa menghadap Allah. Tapi haknya akan diambil pada permulaan kesusahan besar. Itu terjadi ketika para pemenang diangkat ke tahta Allah, ini pengangkatan yang tersembunyi. Pada waktu itu, iblis akan dicampakkan ke bumi. Ini terdapat dalam Wahyu 12, ayat 5 sampai 9. Kalau saudara baca di situ, yang sering kali saudara baca, ya, iblis suka kita nyanyikan juga lagunya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Apalagi? Kuasanya dihancurkan, lalu oleh darah anak domba. Oh, nggak ada dibuang ke buminya ya. Lagunya kurang lengkap. Jadi dia dicampakkan ke bumi, saudara, oleh orang-orang benar yang diangkat itu. Pada permulaan itu kejadiannya pada permulaan kesusahan besar. Sehingga iblis tidak lagi ada di udara, tapi di bumi. Sekarang kan dia di udara. Ya, langit itu kan ada 3 tingkat, saudara. Langit tingkat pertama ini langitnya kita, awan-awan itu. Langit tingkat kedua itu tempatnya roh-roh jahat. Iblis dan roh-roh jahat. Ya, lalu langit tingkat ketiga itu tempat tahta Allah, sorga. Ya, jadi iblis sekarang masih ada di langit tingkat kedua, di udara. Jadi dia masih bisa menghadap Allah di sorga, di langit tingkat ketiga. Tapi nanti akan dibuang ke bumi pada permulaan kesusahan besar, permulaan masa antikris. Dan sejak saat itu dia cuma di bumi, nggak bisa naik lagi dan nggak bisa menghadap Allah. Saat itu hak untuk menghadap Allahnya dicabut. Jelas ya? Yang ke C, iblis adalah satu-satunya di alam semesta yang dapat dan mau dipakai oleh Allah sebagai alat yang buruk guna melaksanakan penanggulangan keras Allah atas orang-orang yang dikasihinya. Ya, jadi ini hikmat dan kedaulatan Allah masih menahan eksekusinya terhadap iblis. Mungkin Allah dulu berpikir, tapi kalau dia dieksekusi, nanti kalau kita ada pekerjaan-pekerjaan kotor ini, siapa yang mau disuruh? Kalau suruh malaikat baik kan susah ya, saudara. Malaikat baik melakukan yang jahat, nanti hati nuraninya tertuduh. dia susah melakukan yang jahat. Makanya iblis ini satu-satunya di alam semesta yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Ya. Oke, yang ke D, pekerjaan iblis atas umat Allah tetap ada dalam batasan izin atau kehendak Allah. Itu kita sudah bahas tadi. Jelas ya sampai di sini ya, saudara ya. Oke, yang ketiga, perdebatan 5 orang benar yang salah. Kok bisa 5 orang benar berdebat secara salah? Bisa. Saudara bayangkan, perdebatan ini itu tercatat dalam pasal 4 sampai pasal 37. Berapa pasal itu? Hah? Berapa pasal? Berapa pasal? Dari pasal 4 ke pasal 37, berapa pasal? Hah. 34. Iya kan? Karena 4-nya dihitung kan. Nah, jadi 34 pasal membahas perdebatan orang benar yang salah. Seluruh kitab Ayub ada berapa pasal? Berapa?
Hah? Hah, berapa? Itu yang sudah lihat Alkitabnya berapa pasal? 42. Dari 42 pasal, 2 pasal pertama berbicara tentang apa namanya? Rapat di sorga dan eksekusinya, atau 3 pasal pertama, dari pasal 4 sampai 37 mencatat perdebatan sengit dari 4 orang benar yang salah. Dan sisanya baru bicara tentang jawaban Tuhan dan pertobatan Ayub dan pemulihan Ayub. Jadi kitab ini sebagian besar berisi tentang perdebatan 5 orang benar yang salah. Lalu kenapa tercatat dalam Alkitab kalau perdebatannya salah? Untuk membuktikan bahwa orang benar bisa salah. Coba saya mau baca pasal 2 ayat 11 saja, ini pendahuluannya saja, maksudnya gambarannya. Pasal 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi tujuan mereka datang dari jauh-jauh untuk apa? Berbela sungkawa dan menghibur dia. Ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Jadi mereka tidak bisa mengenali Ayub. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Jadi ketika melihat Ayub, mereka bingung. Ini Ayub. Setelah sadar ini Ayub, nangis mereka, saudara. Nangisnya bareng. Nyaringnya, nangisnya. Lalu mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ini menandakan duka cita yang mendalam. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi 3 teman Ayub nih, saudara, Elifas, Bildad, Zofar, dan nanti di ayat yang ke-32 muncul satu nama lagi, seorang anak muda namanya Elihu. Dia ikut dalam perdebatan itu. Nggak tahu kenapa di awalnya tidak dicatat. Apakah dia mungkin dibawa oleh salah seorang temannya Ayub? Jadi awalnya dia cuma ikut-ikutan, cuma nimbrung, bukan temannya Ayub. Tapi karena enggak tahan, dia akhirnya bicara juga mulai pasal 32 sampai pasal 37. Itu pembicaraan Elihu. Ya saudara. Jadi ketiga teman Ayub ini, Elifas, Bildad, Zofar, datang mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Mereka datang untuk berbela sungkawa dan untuk menghibur Ayub. Tapi ketika berjumpa dengan Ayub, mereka nggak kenal. Dan ketika mereka yakin ini Ayub, mereka cuma bisa nangis dengan suara nyaring. Lalu lucunya saudara, mereka mereka bersama-sama Ayub duduk di tanah selama 7 hari 7 malam, nggak bisa ngomong apa-apa. Semuanya diam. Saking melihat keadaan Ayub begitu menderita, jadi mereka sampai speechless gitu saudara. Nggak bisa berkata-kata. Mau ngomong kayaknya keluh, apa yang mau ngomongin gitu saudara. Jadi 7 hari 7 malam mereka puasa bicara. Duduk di tanah sama-sama. Yang mungkin mereka cuma menangis bersama-sama dan mereka puasa bicara. Ayub, Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu
kelima orang ini adalah orang yang benar dan saleh, saudara-saudara. Secara manusia. Mungkin kalau zaman sekarang, ini mungkin kelompok pendeta rohaniawan. Kalau saudara baca perdebatan mereka yang sengit itu, dari pasal 4 sampai 37 itu, kata-katanya tuh mirip khotbah pendeta sekarang lah, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan mereka ini golongan rohaniawan pendeta gitu kira-kira. Jadi kelima orang ini benar, saleh secara manusia, tapi permasalahannya mereka tidak mengenal Allah secara benar. Itu sebabnya saya sebut perdebatan mereka adalah perdebatan orang benar yang salah. Lalu perdebatan 5 orang saleh ini itu sesuai dengan pengalaman kehidupan ibadah mereka dan berdasar pada konsepsi manusia mengenai hubungan Allah dan manusia. Logika pembicaraan mereka adalah menurut garis pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi orang benar tapi pemikirannya tetap berakar pada garis pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bisa nggak? Bisa. Makanya kitab Ayub dicatat untuk membuktikan itu. Lalu selanjutnya perdebatan mereka dihasilkan dari pandangan mereka yang berbeda mengenai penghakiman Allah. Teman-teman Ayub berpikir bahwa apa yang Ayub derita adalah perkara penghakiman Allah. Namun yang sebetulnya penderitaan Ayub bukan penghakiman Allah, melainkan pelucutan Allah. Ada perbedaan antara penghakiman Allah dan pelucutan Allah. Kenapa dilucuti? Supaya Allah mendapatkan Ayub, sehingga Ayub mendapatkan Allah lebih banyak. Ya. Jadi sebetulnya perdebatannya bertentangan dengan tujuan Allah untuk manusia, tapi perkataan Ayub dan 3 temannya ini ditambah Elihu dicatat semuanya tetap berdasarkan inspirasi roh untuk menyingkapkan bahwa semua kebenaran dan kesalehan yang agamawi itu berakar dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan bukan pohon hayat. Nah, perhatikan baik-baik saudara mengenai perdebatan mereka. Saya cerita secara singkat saja, kita nggak sempat membaca pasal 4 sampai pasal 37 sekarang. Kalau kita baca ya 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian kita baru pulang, saudara-saudara. Jadi saudara baca sendiri pasal 4 sampai pasal 37, saya cerita singkat aja, kira-kira isinya adalah, jadi Elifas, Bildad, dan Zofar ini teman-teman Ayub, dan Ayub, mereka sebetulnya punya akar pengetahuan, pengenalan tentang Allah yang sama, yang berakar dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi menurut pemikiran teman-teman Ayub, semua peristiwa buruk ini terjadi karena Allah menghukum Ayub. Pasti ada dosa yang dilakukan Ayub. Dan karena penghukumannya begitu dahsyat, pasti dosanya juga besar. Jadi mereka menuntut Ayub untuk mengakui dosanya. Mereka berkata, kira-kiranya, ayolah Ayub, apa yang kamu lakukan sehingga Allah bisa menghukum kamu sedemikian dahsyatnya? Ayub di sisi yang membela diri, dia berkata, tidak ada yang aku lakukan. Aku nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika orang temannya, karena mereka punya konsep baik dan jahat, konsep baik dan jahat itu seperti ini. Ini baik, ini jahat. Yang baik diterima, yang jahat ditolak. Oke? Tapi tadi di awal kita sudah membahas bersama-sama, yang baik maupun yang jahat, keduanya harus ditolak kalau berasal dari alamiah. Tapi pohon pengetahuan berkata, ini baik, ini jahat, yang jahat harus ditolak, yang baik harus
diterima. Ya kan? Yang baik harus dilakukan, yang jahat tidak boleh dilakukan. Lalu, konsekuensinya adalah kalau kamu melakukan yang baik, kamu diberkati. Kalau kamu melakukan yang jahat, kamu dikutuk, dihukum. Ini konsep pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua oke? Semua bisa mengikuti saya? Oke. Kalau kamu melakukan yang baik, kamu pasti diberkati. Kalau kamu melakukan yang jahat, kamu pasti dihukum. Ini semua konsep pengetahuan baik dan jahat. Ya. Makanya kita selalu berkata, lakukan yang baik, banyak berdoa supaya diberkati. Kalau tidak, dikutuk, dihukum. Jadi konsep mereka semuanya seperti itu. Sebetulnya Ayub juga punya konsep seperti itu. Berakar dari pohon yang sama, pohon pengetahuan. Cuma permasalahannya adalah Ayub di bagian yang menderita. Di bagian yang mengalami peristiwa buruk dan dia tahu persis dia nggak ngapa-ngapain. Dia tahu persis, dia udah cek kemana-mana apa yang salah, apa yang salah. Bahkan kalau saudara baca kitab Ayub, setiap hari itu dia mempersembahkan korban untuk meminta pengampunan terhadap untuk anak-anaknya. Siapa tahu anaknya ketika kumpul-kumpul, pesta karena orang banyak duit, tiap hari kumpul-kumpul, makan-makan, lalu ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, takutnya ada salah ngomong, jadi dia persembahkan korban supaya Allah mengampuni anak-anaknya. Bahkan untuk anak-anaknya dia lindungi sampai sedemikian rupa, saudara. Makanya kalau saudara baca pasal 4 sampai pasal 37, ketika Elifas berkata, Elifas membuktikan dari alam semesta semua kebenaran-kebenaran bahwa nggak mungkin Allah menghukum orang yang benar. Allah cuma menghukum orang yang jahat. Lalu Ayub membela diri. Aku nggak melakukan apa-apa. Aku nggak berbuat salah. Akhirnya dia harus berkata, ini Allah salah alamat. Allah salah orang, kira-kira seperti itu. Jadi Ayub mempersalahkan teman-temannya, Ayub mempersalahkan Allah juga. Aku nggak ngapa-ngapain. Bisa bayangkan saudara, kalau saudara jadi Ayub, itu kan penderitaannya luar biasa ya. Ya kita masih jauh lah penderitaan kita dibanding Ayub ya. Dia sendiri bingung dong. Namanya kita orang benar, kita menderita, kita bingung dong. Saya yakin Ayub udah teriak-teriak sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Engkau kan tahu aku tidak salah. Engkau kan tahu aku tidak berbuat apa-apa. Kenapa diizinkan? Para perampok merampok semua hartaku. Lalu waktu anak-anakku kumpul di satu rumah, angin meniup sampai roboh rumah itu, semua mati, dikubur dalam satu rumah. Saya yakin dia sudah komplain sama Tuhan, ya sudah teriak-teriak sama Tuhan, kenapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Saya pastikan Ayub komplain sama Tuhan. Dari mana saya tahu? Ya saya juga begitu soalnya. Ya kalau kita nggak melakukan yang salah, sesuatu yang sangat buruk terjadi seperti itu, kita komplain sama Tuhan. Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Apa gunanya? Kan Tuhan bisa aja menghalangi perampok untuk merampok hartanya Ayub, betul? Karena Ayub ini orang yang percaya Tuhan, saudara harus mengerti itu. Jadi kalau kita percaya Tuhan, orang saleh, orang benar, kita menderita, ini kita kepusingan saudara, kita kebingungan. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Kan kita percaya Tuhan punya kuasa. Kan kalau angin itu dihalangi oleh Tuhan, angin kan nggak akan merobohkan rumah anak-anakku. Kenapa Tuhan nggak bekerja? Kenapa Tuhan nggak bergerak melakukan itu? Kenapa? Ada banyak kenapa yang Ayub pertanyakan kepada Tuhan. Di tengah segala kebingungan Ayub, teman-temannya datang untuk menghibur,
bukan yang menghibur, malah mendakwa Ayub. Nah, ini masalah orang Kristen. Seringkali tujuan kita menghibur, jatuh-jatuhnya menghakimi orang. Apa saudara? Saya ulangi. Seringkali tujuan kita menghibur, jatuh-jatuhnya menghakimi. Seringkali tujuan kita menolong orang, jatuh-jatuhnya menghakimi. Selamat siang semuanya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan teman-teman Ayub. Dan mengapa mereka mendakwa Ayub bersalah? Dilatar belakangi oleh pengetahuan mereka akan kebenaran dan pengalaman mereka dalam ibadah mereka, konsep mereka tentang hubungan antara Allah dengan manusia, dan semua logika berpikir mereka, logika pembicaraan mereka berakar dari satu pohon yang sama. Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau saudara masih punya konsep pikir tentang baik dan jahat, utak-utak di situ-situ saja, kalau nggak baik jahat, kalau nggak jahat baik, kalau baik diberkati, kalau jahat dihukum. Ketika ada seorang mengalami peristiwa buruk, pasti saudara akan menghakimi dia. Pasti saudara akan mendakwa dia. Apa yang kamu lakukan? Ya. Saya nggak tahu, nggak dicatat apa yang didakwakan oleh teman-temannya Ayub. Ya, teman-teman Ayub ini memang rohaniawan yang luar biasa. Jadi mereka seperti menyampaikan kebenaran saja kepada Ayub supaya Ayub mengakui dosanya. Tapi Ayub nggak bisa mengakui dosanya karena memang nggak ada dosanya. Apa salahku? Aku nggak salah. Benar, aku nggak salah. Kalau engkau belah dadaku, engkau lihat hatiku, aku sangat mencintai Tuhan. Kira-kira seperti itu, kira-kira. Kalau mau didramatisir. Ayub ngotot, saudara. Sampai Ayub kesal sama teman-temannya. Sampai Ayub bilang, penghibur sialan kamu semua. Oh, itu kan kesal, saudara. Katanya mau menghibur, ternyata mendakwa. Nah, ini saya nggak boleh ngomong kata itu kan, kalau diulangi nggak enak, saudara. Penghibur tetet gitu kan. Karena saya pernah khotbah di satu gereja, saya ngomong, saya kutip ayat itu, ditegur saudara sama pendeta senior saya. Nggak boleh ngomong gitu di gereja. Oh gitu ya. Nah, di Alkitab tertulis loh saudara. Ayub kesal, Ayub marah. Ayub marah sama teman-temannya, Ayub marah sama Tuhan. Ayub marah sama Allah. Kenapa Tuhan diam saja? Orang itu ya saudara, orang itu paling nggak tahan kalau dipersalahkan. Betul nggak saudara? Orang salah aja nggak mau dipersalahkan, apalagi orang benar. Iya. Ini Ayub nggak melakukan apa-apa, didesak-desak suruh ngaku dosa melulu. Ya kesel lah Ayub. Mau ngaku dosa apa sih? Orang nggak ada yang diperbuat, ngaku dosa. Gak ada. Teman-temannya nggak percaya. Nggak mungkinlah Allah menghukum orang benar. Nggak mungkinlah Allah menghukum kalau nggak ada kejahatan yang dilakukan. Nggak mungkin. Mereka berpikir ini penghakiman Allah. Sebetulnya Ayub berpikir yang sama, cuma dia ada di pihak yang menderita. Dia ada di pihak yang mengalami. Jadi dia pikir ini memang penghakiman Allah, cuma kayaknya kali ini Allah salah alamat. Mungkin nembaknya pakai AI. AI-nya lagi salah gitu saudara. Ini salah nih. Pasal 4 sampai pasal 37 itu perdebatannya sangat sengit. Jadi akhirnya teman-teman Ayub emosi, Ayubnya emosi juga saudara.
Ya kayak para pendeta lagi berdebat lah gitu kira-kira saudara. Dan akhirnya ini anak muda yang bernama Elihu, tadinya dia diam aja, dengerin aja karena orang tua kan yang bicara, udah dia dengerin aja. Dia pikir ini orang-orang tua berhikmat kan, dia dengerin aja. Sampai dia ikut-ikutan emosi di pasal 32, akhirnya dia ngomong juga. Dia bilang, aku sudah menahan diri karena aku pikir ini orang-orang berhikmat, orang-orang tua, aku mau dengarkan, tapi aku nggak bisa diam, aku harus bicara juga. Pasal 32 sampai pasal 37, berapa pasal tuh? Suruh ngitung lagi kan. 6 pasal untuk orang yang diam saja akhirnya berbicara. Butuh 6 pasal untuk meluapkan emosinya yang dia tahu ini adalah kebenaran. Tapi logika pembicaraan Elihu sama saja dengan yang lain, berakar pada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dia tetap berpikir, ini penghakiman Allah. Karena Ayub ngotot membela diri, teman-temannya jadi emosi. Kamu tuh ya, udah dihukum Allah, nggak ada bertobat-bertobatnya ya. Kamu tetap aja nggak mau mengakui dosa. Udah dihukum Allah loh. Udah banyak kegoncangan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, kamu tetap nggak mau ngaku dosa. Ya Ayub ngotot lah. Sampai dia kesel banget kan. Inilah saudara. Kalau orang tidak mengenal Allah secara tepat, penghakimannya juga salah. Mereka tidak mengerti isi hati Allah tentang semua kebenaran alamiah harus dilucuti. Mereka cuma tahu baik dan jahat, benar dan salah. Orang benar diberkati, orang salah dihukum. Orang baik diberkati, orang jahat dihukum. Makanya nggak ketemu semuanya. Perdebatan yang sengit itu nggak ketemu. Tapi kita tahu di akhir cerita, Allah menyalahkan teman-temannya Ayub. Ya, ketika Ayub dipulihkan, Allah menyalahkan teman-temannya Ayub. Allah menyuruh mereka memberikan persembahan kepada Ayub dan minta doa dari Ayub. Karena mereka bersalah dalam merepresentasikan Tuhan. Hati-hati saudara ketika menasihati orang. Ketika menghibur orang, jangan sampai saudara salah merepresentasikan Tuhan. Tuhan tidak sedang menghukum, tapi saudara merepresentasikan Tuhan sebagai pribadi yang sedang menghukum. Padahal Allah tidak sedang menghukum, Allah sedang melucuti Ayub. Tapi zaman dulu memang apa ya istilahnya saudara, orang mungkin belum akan ada jawaban terhadap hal ini. Mengapa orang benar menderita? Jawabannya ada dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, ya dalam perjanjian lama istilahnya pola pikir orang-orang benar perjanjian lama masih tentang baik dan jahat, benar dan salah. Masih belum mengenal hayat. Tapi perjanjian baru, di gereja perjanjian baru, orang sudah mulai mengenal hayat dan melihat hayat. Dan itu sebabnya mereka mengerti ketika seseorang menderita tidak selalu karena mereka berdosa. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang menderita, mengalami hal-hal buruk, tidak selalu karena dia berdosa. Tidak selalu karena dia berbuat dosa. Betul? Sebaliknya, ketika seorang dalam tanda kutip diberkati, tidak selalu karena dia memperkenan hati Tuhan. Permasalahannya orang Kristen kebanyakan dasar berpikirnya berakar pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu sebabnya perhatikan karakteristik orang Kristen.
Orang Kristen itu yang penting dia hidup nggak ada masalah, nyaman, ada uang, kebutuhan tercukupi, sudah tenang dia. Sudah enjoy dia. Karena dia berpikir, aku sudah diberkati Tuhan. Yang penting aku diberkati. Kalau dia kekurangan, kalau dia sakit-sakitan, kalau dia mengalami berbagai peristiwa buruk, baru dia merasa perlu untuk mencari Tuhan. Tapi kalau hidupnya nyaman, keuangannya cukup, tidak banyak peristiwa buruk terjadi, sudah merasa aman. Nggak perlu terlalu mencari Tuhan lah. Begitu nggak konsep pikir orang Kristen, saudara? Jadi tujuan hidupnya cuma ya udah kalau diberkati udah aman gitu. Enggak, belum tentu aman. Saudara, kecukupan belum tentu itu tanda perkenanan Tuhan. Loh, kan orang kalau berusaha keras akhirnya berhasil juga kan? Secara manusia itu bisa. Kalau orang berusaha keras lalu karena tidak mencari Tuhan tidak berhasil, ya Tuhan tidak adil dong. Jadi tidak selalu orang yang menderita itu karena dihukum Tuhan, karena berbuat dosa. Tidak selalu orang yang diberkati dalam tanda kutip itu diperkenan Tuhan. Tidak selalu. Bisa saja orang benar lebih miskin daripada orang yang tidak benar. Saya ingat dulu waktu saya masih pas-pasan hidupnya, keuangannya. Saya sekolahkan anak di sekolah Kristen. Lalu saya minta kekurangan uang bayaran, uang sekolah. Saya menghadap kepala sekolahnya dan saya bilang, Bu, saya pendeta. Karena biasa pendeta kan dikasih pengurangan biaya uang sekolah, saudara. Jadi saya minta tolong dikurangi biaya uang sekolah anak saya. Ketika dia tahu saya pendeta, dia bilang begini, ini sekolah Kristen, saudara. Lalu dia bilang gini, Bapak pendeta, kalau pendeta seharusnya lebih diberkati. Kenapa minta kekurangan? Saya sampai malu, saudara. Orang minta dikurangi biaya, di ngomongin gitu. Mau diapain? Kalau saya bilang amin, sayangnya nggak enak, saudara. Pendeta lebih diberkati, harusnya kan diaminkan ya, saudara ya. Tapi lihat fakta kehidupan sehari-hari. Tidak selalu pendeta lebih banyak uang dibanding yang bukan pendeta. Itu amin nggak tuh, saudara? Nggak berani amin ya? Tidak selalu, karena tujuan kekristenan bukanlah uang. Kalau tujuan kekristenan adalah uang, semua diukur oleh uang. Kamu banyak uang, ini gede imannya nih. Makanya orang kalau banyak uang, suka merasa dia beriman. Ngajarin iman kepada orang lain, saudara. Padahal belum tentu karena iman. Tapi yang saya mau sampaikan adalah semua pemikiran-pemikiran itu sebetulnya berakar dari satu pohon yang sama. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Hidupnya diberkati, banyak uang, beriman, orang baik, orang benar. Enggak tentu. Bahkan kalau saudara berkata, ini dipakai Tuhan luar biasa, berarti hidupnya benar. Nggak ada celah. Maafkan, saya harus berkata, belum tentu. Ya. Karena Bileam pun nabi palsu bisa bernubuat atas nama Tuhan. Bahkan keledai Bileam pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk berkata-kata.
Keledai loh. Dan kita nggak bisa berkata, ini keledainya cinta Tuhan nih, maka yang dipakai oleh Tuhan. Kan nggak bisa berkata seperti itu, saudara. Artinya, orang dipakai Tuhan belum tentu karena dia berkenan kepada Tuhan. Jelas ya, saudara ya? Oke, yang keempat. Perbedaan orang yang dilucuti dalam terang pohon pengetahuan dan terang pohon hayat. Saya mau memberikan, sebelum membandingkan Ayub dengan Paulus dalam respon menghadapi penderitaan, saya mau memberitahu penderitaan Paulus dulu supaya ada perbandingan antara penderitaan Ayub dan penderitaan Paulus. Kan begitu, saudara? Supaya perbandingannya lebih jelas. Kita bisa melihat daftar penderitaan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Sudah, saudara? 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Perhatikan baik-baik, Alkitab berkata seperti ini. Ini perkataan Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berceri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, artinya 39 kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berceri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Mau tanya, lebih berat penderitaan Paulus atau Ayub, saudara? Hah? Lebih berat penderitaan Paulus atau Ayub? Mungkin kalau lebih gampang jawabnya kalau saya tanya gini, kalau saudara disuruh pilih, saudara memilih penderitaan Ayub atau Paulus? Kenapa selalu jawabannya itu ya? Oke, katakanlah kalau tidak bisa menghindari antara penderitaan Ayub dan penderitaan Paulus, kalau saudara harus mengalami salah satu di antaranya, saudara memilih yang Ayub atau yang Paulus? Hah? Kalau harus memilih, saudara memilih penderitaan Ayub atau Paulus? Paulus, weh, mantap. Oh, kita perlu baca ulang sepertinya, saudara. Oke, baca ulang ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berceri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Sudah terjadi belum? Didera di luar batas. Sudah terjadi belum? Kerap kali dalam bahaya maut. Sudah terjadi belum? 5 kali aku disesat orang Yahudi. Orang disebut angkanya 5 kali kok. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi setiap kali disesat 39 kali pukulan. Yesus cuma sekali loh. Rasul Paulus 5 kali. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari dengan batu. Yang dia sudah disangka mati itu, dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu, dan seterusnya. Kan semuanya sudah terjadi, Pak. Oh, ada yang belum.
Ya sudah, pilih Ayub atau Paulus? Masih Paulus, mantap. Ya, kita doakan. Karena kalau penderitaannya Paulus, ini pasti hasilnya juga seperti Paulus ini. Saya terus terang, saya agak mencurigai ya. Semakin seseorang menderita, semakin dia bisa dipakai oleh Tuhan. Contohnya Paulus. Paulus itu orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa kan. Dan pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus pun secara itu luar biasa sekali. Dan kalau mau dibilang, di antara orang beriman, mungkin Paulus ini paling banyak penderitaannya. Dan masalah Paulus adalah, dia menderita itu nggak mati-mati. Dilempari batu, kalau orang Yahudi menghukum orang dengan lemparan batu, itu pasti batunya gede-gede. Dan mereka akan lempari batu sampai yakin orang yang dilempari batu sudah mati. Jadi mereka sudah yakin Paulus sudah mati. Karena sudah yakin sudah mati, ditinggal. Ketika mereka meninggalkan Paulus, Paulus bangkit lagi, dia kempaskan debu dari tubuhnya. Jalan lagi dia. Memberitakan Injil lagi dia. Wah, ini orang luar biasa. Tapi saya boleh bersaksi, keluar biasaan Paulus, kesempurnaan Paulus adalah ekspresi Kristus. Bukan alamiah. Ya saudara. Jadi, perhatikan baik-baik. Sekarang kita bandingkan respon Ayub dengan respon Paulus dalam menghadapi penderitaan. Oke, yang A, Ayub. Saya sudah kasih bahannya kan. A, Ayub. Bisa tampilkan semua nggak? Nggak bisa, nggak bisa semua ya. Itu mah satu-satu, bukan semuanya. Oke, mengutuki hari kelahirannya. Itu di pasal 3. Ini bukti bahwa kesalehan Ayub, kesempurnaan Ayub adalah alamiah. Karena ketika dia menderita, dia mengutuki hari kelahirannya. Oh, seandainya aku tidak pernah lahir. Lalu penuh dengan keluh kesah. Saudara baca pasal 6 ayat 1-7, sebetulnya ketika Ayub membela diri, semuanya penuh dengan keluh kesah. Ketika orang yang baik, orang yang benar secara alamiah mengalami penderitaan, mengalami peristiwa buruk, akan banyak keluh kesah keluar dari mulutnya. Lalu menantang Allah. Menantang Allah. Ayo, hakimi aku. Karena dia yakin dia tidak bersalah. Lalu menyalahkan teman-temannya. Ini ciri orang yang berdasarkan pohon pengetahuan. Kalau mengalami penderitaan buruk, dia menyalahkan sekitarnya. Dia menyalahkan teman-temannya. Ya, apalagi dia merasa dia tidak bersalah, dia menyalahkan sekelilingnya. Lalu membenarkan dirinya. Orang yang benar secara alamiah, ketika mengalami peristiwa buruk, apalagi dia dituduh melakukan yang tidak benar, dia akan membenarkan dirinya. Dia akan membela dirinya mati-matian, dia akan membenarkan dirinya mati-matian. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Lalu yang terakhir, Ayub sampai putus asa, bosan hidup, dan ingin mati. Inilah kebaikan alamiah. Ketika dihantam, mau mati. Benar. Kalau mengalami penderitaan, bosan hidup, ingin mati. Itu kebaikan alamiah. Sehari-harinya benar, rajin berdoa, rajin ibadah, saleh, rajin pelayanan, saudara. Tapi ketika dipukul penderitaan, putus asa. Mengutuki hari kelahirannya, berkeluh kesah, menyalahkan semua orang di sekitarnya, membenarkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan bahkan.
Kan untuk membenarkan diri sendiri, seringkali kita harus menyalahkan orang lain dan bahkan Tuhan. Supaya kita kelihatan benar. Lalu akhirnya kita bosan hidup dan ingin mati. Siapa yang pernah mengalami ini semua? Nggak usah angkat tangan. Jangan angkat tangan. Kalau saudara pernah mengalami ini semua, dan saudara tidak bersalah, saudara benar tidak melakukan kesalahan apapun juga, Allah sedang melucuti saudara. Itu bukan penghakiman, tapi pelucutan. Ada perbedaan antara penghakiman dan pelucutan. Penghakiman kalau kita salah dihakimi. Tapi pelucutan kalau kita benar mengalami peristiwa buruk, kita dilucuti. Dilucuti dari alamiah kita untuk kita bisa mendapatkan Kristus dan hanya mengekspresikan Kristus. Sehingga semua yang kita kira selama ini kita baik, kita tahu ternyata semua itu alamiah. Belum Kristus, bukan Kristus. Kita harus mendapatkan Kristus, dipenuhi Kristus supaya bisa mengekspresikan Kristus. Karena selama kebaikan kita masih alamiah, kita tidak bisa mengekspresikan Kristus. Kita hanya bisa mengekspresikan diri sendiri. Semua yang kita katakan tentang diri sendiri. Semua yang kita besar-besarkan adalah perbuatan baik diri sendiri. Dan seringkali untuk membesar-besarkan perbuatan baik diri sendiri, kita harus merendahkan perbuatan jahat orang lain. Ya. Saudara pernah dengar nggak? Sebetulnya saya mau bilang, saudara pernah mengalami nggak? Saudara pernah melakukan ini atau enggak? Tapi supaya lebih halus saya bilang, saudara pernah dengar nggak? Gitu kira-kira saudara. Saudara pernah dengar nggak? Ada orang ngomong kayak gini. Ih, itu orang begitu ya. Kok bisa dia melakukan itu ya? Ih, kalau gua sih enggak lu. Kalau gua nggak mungkin lu. Kalau gua nggak bakalan melakukan itu. Pernah dengar nggak? Hah? Ya kalau keluar dari mulut saudara sendiri kan kedengeran banget ya. Saya dulu juga begitu saudara. Ketika saya melihat kesalahan orang, saya langsung bercermin kepada diri saya sendiri. Kalau saya mah nggak mungkin lu begitu. Kalau saya mah nggak mau melakukan itu, kalau saya nggak akan melakukan itu. Itu namanya sesumbar. Itu kan kayak Petrus kan. Meskipun semua orang menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak. Sebelum ayam berkokok, dia nyangkal Yesus 3 kali. Inilah Ayub. Tapi sekarang ayo kita lihat Paulus. Nah ini luar biasa saudara. Haleluya. Kita seharusnya Paulus yang kita alami. Paulus, dia senang dan rela dalam siksaan karena Kristus. Dan jemaat berkata, amin, ya begitu. Coba kita ulangi. Senang dan rela dalam siksaan karena Kristus. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Haleluya. Cari orang Kristen yang benar mungkin banyak. Tapi cari orang Kristen yang kayak gini, ini agak sulit. Cari orang Kristen yang bisa bilang, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kalau orang nggak memperhidupkan Kristus,
nggak bisa punya perasaan ini, nggak bisa mengatakan ini, saudara. Siapa yang suka dalam kelemahan? Ada yang angkat tangan kan? Siapa yang suka dalam siksaan? Siapa yang suka dalam kesukaran? Siapa yang suka dalam penganiayaan? Siapa yang suka dalam kesesakan oleh karena Kristus? Bahkan ketika disebut karena Kristus saja, masih belum ada yang angkat tangan, saudara. Ya. Ya. Karena Paulus ngomong gini setelah dia mengalaminya, setelah dia melewatinya. Kalau kita belum melewati gitu ya, jadi jangan sesumbar dulu dah. Ya, bisa diterima alasannya. Iya, masuk akal. Tapi saya harap saudara bisa menangkap rohnya ini loh. Zaman sekarang, orang Kristen sangat menghindari kelemahan, kesukaran, siksaan, penganiayaan, kesesakan. Ya. Makanya di gereja sering didoain orang yang lemah kan. Siapa yang lemah? Angkat tangan, doain, pulang kuat. Haleluya. Siapa yang dalam kesukaran? Doain, pulang, tidak sukar lagi. Haleluya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada orang yang senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran. Gak ada. Ini cuma bisa dilakukan oleh orang yang memperhidupkan Kristus. Secara alamiah nggak bisa. Ayub orang benar, orang saleh, orang jujur, orang beribadah, cinta Tuhan luar biasa. Tapi dia tidak senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Dia putus asa dalam siksaan. Dia putus asa dalam kelemahan. Dia ingin mati dalam kelemahan. Dia mengutuki hari kelahirannya dalam kelemahan. Yang berikutnya, Paulus bersuka cita. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Haleluya. Kok saudara nggak haleluya sih? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku bersuka cita untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Jadi dia berbagian dalam penderitaan Kristus untuk jemaat yang adalah tubuhnya. Dan dia bersuka cita karena dia boleh berbagian dalam penderitaan Kristus untuk membangun jemaat. Dia bersuka cita dalam penderitaan. Ayub sama sekali tidak bisa bersuka cita dalam penderitaan. Berikutnya, dia tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah Paulus, seorang yang memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus dalam hidupnya. Ketika penderitaan datang, dia sukarela, dia sukacita, dia senang, dia tidak putus asa. Lalu Alkitab juga mencatat dia tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami makin dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya dia sakit. Semakin merosot manusia lahiriahnya.
Tapi manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Ayub nggak bisa mengucapkan ini. Karena dia baik secara alamiah, dia benar secara alamiah. Makanya tadi di awal saya berkata, bagaimana kita tahu apakah kebaikan kita, kebenaran kita ini alamiah atau Kristus? Gampang, uji saja oleh api. Ketika diuji oleh api, bertahan nggak dia? Kalau tidak bertahan, itu alamiah. Tapi Paulus diuji oleh api, dia bertahan. Amin, saudara. Lalu yang berikutnya, dia tidak bosan hidup. Haleluya. Bahkan Filipi 1 ayat 21-25 dia berkata gini, menarik saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada orang yang suka mengucapkan ini, bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika di penjara stres juga saudara. Tapi Paulus di penjara bolak-balik saudara. Lalu dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Wah, ini orang yang memperhidupkan Kristus ya saudara. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Rasul Paulus sampai bingung mau hidup atau mati. Karena sebetulnya bagi dia lebih baik dia mati supaya bisa cepat ketemu Kristus kan. Tapi permasalahannya lebih perlu dia hidup supaya bisa membangun jemaat. Jadi dia didesak dari dua pihak. Bagi dia lebih enak dia mati bertemu dengan Kristus. Tapi bagi jemaat dia lebih perlu dia hidup supaya bisa membangun jemaat. Saudara pilih yang lebih enak atau lebih perlu? Amin. Lebih perlu aku hidup supaya aku bisa membangun jemaat. Ada yang kepengen cepat-cepat mati? Jangan dulu. Lebih perlu kamu hidup untuk bisa membangun jemaat. Tapi pastikan kalau hidup membangun jemaat. Kalau tidak membangun jemaat, ini pemikiran Rasul Paulus. Saya harap saudara bisa menangkap pola pikir Rasul Paulus. Sama sekali tidak ada hubungan dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sama sekali. Betul? Tapi pemikiran Ayub dan ketiga temannya semua berakar dari satu pohon yang sama, pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua yang Rasul Paulus katakan bukan tentang baik dan jahat, bukan tentang benar dan salah, semua adalah soal hayat. Ini orang yang telah melihat hayat, memperhidupkan hayat, mengekspresikan hayat dari hidupnya. Itu sebabnya dia sampai bisa bilang, aku rela dalam penderitaan. Aku senang dalam kelemahan. Aku bersuka cita kalau aku bisa menanggung penderitaan yang masih kurang dalam penderitaan Kristus untuk membangun jemaat. Ya sebetulnya sih aku sudah siap untuk mati. Aku kalau mati, aku yakin ketemu Kristus. Lebih baik bagiku mati ketemu Kristus. Tapi lebih perlu bagi jemaat, aku masih hidup untuk membangun jemaat. Makanya kita semua belum mati. Supaya kita bisa membangun jemaat. Tapi saya berharap pemikiran Rasul Paulus bisa menjadi pemikiran kita. Ya. Kenapa Tuhan masih memberikan aku hidup? Kenapa Tuhan masih mengizinkan aku hidup untuk membangun jemaat? Untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk kesenanganku sendiri.
Rasul Paulus bilang, kalau untuk kesenanganku sendiri, aku lebih baik mati lah, ketemu Kristus enak dong. Udah tinggal enaknya. Artinya Paulus ini udah siap mati, udah tinggal enaknya dia. Pasti upahnya banyak, istilahnya gitu. Tapi dia menahan diri untuk mati. Haleluya. Apa saudara? Dia menahan diri untuk mati. Karena dia masih perlu hidup untuk bisa membangun jemaat. Jemaat masih membutuhkan dia. Ya. Ayo kita berpikir seperti itu. Kalau jemaat masih membutuhkan saya, tahan dulu, jangan buru-buru mati. Kalau jemaat sudah tidak membutuhkan saya, buru-buru bolehlah. Karena toh kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan setelah kematian. Ya saudara ya. Inilah orang yang memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus. Penderitaan tidak membuat dia bosan hidup. Penderitaan tidak membuat dia putus asa. Dan ingat, garis bawahnya adalah semua penderitaan yang dia alami bukan karena kesalahan sendiri, tapi karena dia memperhidupkan Kristus, dia memberitakan Kristus. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak rela menderita demi memberitakan Kristus. Ayo, jangan berpikir dari sudut pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang penting aku berbuat baik, yang penting aku tidak melakukan yang jahat. Ayo kita ubah konsep berpikir kita. Yang penting aku memperhidupkan Kristus, yang penting aku memperbesar Kristus, yang penting aku menyalurkan Kristus, yang penting aku mengekspresikan Kristus, yang penting aku memberitakan Kristus. Dan semua jemaat berkata, amin, haleluya. Bisakah kita tutup sampai di sini? Mari kita berdiri. Dia pimpinku, dia pimpinku. Haleluya. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Amin. Di tiap saat dan tempat dipimpin oleh tangannya. Dia pimpinku, semua. Dia pimpinku, Dia pimpinku, tangannya selalu pimpinku. Mutlak taat ku ikuti, karena tangannya pimpin. Hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh dalam tangan-Mu, Tuhanku. Lancar atau badai ombak, tetap dipimpin tangannya. Dia pimpinku, Dia pimpinku, Dia pimpinku, tangannya selalu pimpin. Amin. Mutlak taat ku ikuti, karena amin. tangannya pimpin. Pegang erat
ya Tuhanku, pegang erat, ya Tuhanku, ku serahkan seluruh hidupku. Senang susah terserahmu, asal tanganmu pimpin. Dia pimpinku, dia pimpinku, Dia pimpinku, Dia pimpin. amin, amin. Tangannya selalu pimpinku. Mutlak taat ku ikuti. Karena Amin. tangannya pimpin. Lagi dia pimpinku, dia pimpinku. Dia pimpinku, Dia pimpin. Pimpin kami Tuhan. Tangan Oh, terima kasih. selalu pimpinku. Mutlak taat ku ikuti. Karena tangannya pimpin. Sekali lagi katakan, Amin. dia pimpinku. Dia pimpinku, Dia Oh, terima kasih buat pimpinanmu Tuhan. hanya dan selalu pimpinku. Amin ya Tuhan. Mutlak taat ku ikuti. Amin. Karena tangannya pimpinku. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan doa kita saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon roh hikmat dan wahyu mewahyukan semua yang telah kami dengar ini Tuhan. Sehingga kami bisa melihat itu dengan jelas di dalam roh kami. Sehingga kami bisa menerimanya dan mempercayainya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya untuk membangun gereja Tuhan. Hanya untuk membangun tubuh Kristus Tuhan. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak hidup untuk bersenang-senang selama kami ada di dunia ini Tuhan. Kalau untuk bersenang-senang, kami lebih bersenang-senang dengan Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau hidup karena kami mau dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk selama kami hidup ini, pakai kami untuk membangun tubuh Kristus. Singkirkan segala yang lain yang bukan Kristus dan gereja dari hidup kami, sehingga dalam hati kami hanya ada Kristus dan gereja Tuhan. Tujuan hidup kami adalah Kristus dan gereja ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, meteraikan semua kebenaran yang sudah disampaikan, biarlah itu termeterai secara mutlak dalam kehidupan kami, dan tidak bisa diambil oleh iblis ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan tidak pernah terlupakan lagi dari hidup kami. Kami selalu mengingatnya Tuhan dan tidak pernah hilang dari hidup kami Tuhan. Meteraikan secara mendalam dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berbicara bagi kami Tuhan. Berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus bekerja di dalam kami, bangkitkan kami menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri untuk dilucuti oleh Tuhan, sehingga semua yang alamiah benar-benar terlucut Tuhan, dan hanya Kristus yang ada dalam diri kami, hanya Kristus yang bisa diekspresikan dari hidup kami, hanya Kristus yang diperbesar dari hidup kami, bukan diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan Tuhan. Dan mereka yang tidak hadir juga, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan bekerja, memberikan porsi yang sama dengan mereka ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa menikmati hal yang sama, porsi yang sama Tuhan. Dan bisa memiliki hati yang sama. Sehingga kami sehati sepikir, seia sekata di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pembicaraan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah belas kasihan-Mu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami terima semua anugerah, semua firman, semua pembicaraan Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang telah menerima firman dan anugerahnya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saudara, selamat pulang, selamat siang. Tuhan memberkati.